Rahasia weton pon, sang pemegang kunci nasib keluarga. Pernahkah Anda memperhatikan, dalam satu keluarga besar, biasanya ada satu orang yang ucapannya selalu jadi kenyataan? Atau satu orang yang ketika dia sukses, seluruh saudaranya ikut terangkat. Namun jika dia terpuruk, satu rumah ikut tertimpa sial? Bisa jadi, orang tersebut lahir di bawah naungan weton pon. Primbon Jawa menyebut mereka sebagai paku bumi atau penentu arah angin bagi nasib keluarga. Mengapa pon begitu sakral? Mari kita bedah rahasianya hari ini. Rahayu, selamat datang di channel ini. Tempat kita menyelami kearifan lokal dan rahasia langit melalui hitungan primbon. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan Anda klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update mengenai ramalan weton dan spiritualitas Jawa lainnya. Sudah? Mari kita mulai. Filosofi, pon, sang pemegang cakra langit dan segel kekuatan barat. Dalam hazanah ilmu titen dan kosmologi Jawa, setiap hari pasaran tidak tercipta begitu saja tanpa makna. Pon, sebagai salah satu dari 5 pilar pancawara, menempati posisi yang sangat sakral dalam struktur alam semesta. Secara arah mata angin, pon adalah penguasa arah barat. Dalam filosofi spiritual, barat bukan sekadar tempat matahari terbenam, melainkan simbol dari titik, pemanenan, kematangan, dan kejayaan puncak manusia sebelum kembali ke hadirat Sang Pencipta. 1. Simbolisme warna kuning dan logam mulia secara elemen. Pon diwakili oleh warna kuning. Warna ini dalam budaya Jawa melambangkan keagungan, kemuliaan, dan kejayaan yang abadi, ibarat emas murni yang tidak luntur dimakan usia. Inilah alasan mengapa orang yang lahir dengan weton pon seringkali memiliki aura magnetis. Mereka mungkin terlihat tenang di luar, namun di dalam dirinya tersimpan ambisi dan kekuatan mental yang keras seperti logam mulia. Mereka tidak mudah dibentuk oleh lingkungan. Justru merekalah yang seringkali membentuk lingkungan sesuai dengan kehendak mereka. 2. Cakra dasar dan kekuatan keinginan dari sisi energi tubuh manusia. Pon berkorespondensi dengan cakra dasar, Mooladhara. Cakra ini adalah pusat dari segala energi pertahanan diri, keberanian, dan manifestasi materi. Seseorang yang lahir pada pasaran pon dibekali dengan wadah, batin yang sangat luas untuk menampung cita-cita besar. Namun, kekuatan ini ibarat pedang bermata dua. Jika seorang pon mampu mengelola batinnya, ia akan menjadi sosok yang sangat stabil dan menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Namun jika tidak, ia akan menjadi sosok yang keras kepala dan sulit menerima masukan. Inilah rahasia mengapa seorang pon sering menjadi paku bumi dalam keluarga. Mereka adalah titik pusat yang memastikan bangunan rumah tangga tidak goyah meski diterjang badai ekonomi maupun konflik internal. 3. Karakter, petak, wibawa kepemimpinan. Filosofi pon juga mengandung unsur petak atau kesucian yang tegas. Dalam primbon, disebutkan bahwa mereka yang lahir pada pasaran pon memiliki pembawaan yang cenderung angker atau disegani tanpa mereka harus berteriak. Ada wibawa alami yang terpancar. Di level spiritual, mereka dipercaya memegang segel kekuatan langit yang membuat doa dan niat mereka memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan pasaran lainnya. Inilah dasar utama mengapa dalam keluarga, kehadiran seorang pon sangatlah krusial. Keberuntungan mereka tidak datang dari keberuntungan semata, luck, melainkan dari ketajaman niat dan kekuatan fokus mereka. Ketika seorang pon memfokuskan pikirannya untuk kesuksesan keluarga, maka seluruh alam semesta seolah-olah berkonspirasi untuk mewujudkannya. Mereka adalah jembatan antara kerja keras di dunia nyata dengan restu dari alam gaib. Mengapa pon menjadi penentu nasib keluarga? Misteri, ngayomi, dan magnet rezeki. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas jati diri individu pon, maka di pembahasan ini kita akan membedah peran krusial mereka dalam struktur garis keturunan. Dalam ilmu primbon, ada sebuah konsep yang disebut sebagai pancer atau pusat rotasi nasib. Weton pon seringkali secara alami terpilih oleh alam sebagai sosok pancer ini bagi keluarga besarnya. 1. Energi, ngayomi, perlindungan spiritual. Istilah ngayomi berasal dari kata ayom yang berarti teduh. Orang yang lahir pada pasaran pon memiliki spektrum energi yang mampu memberikan rasa aman, baik secara finansial maupun mental, kepada orang-orang di sekelilingnya. Secara metafisika, rumah yang di dalamnya terdapat seorang individu pon yang selaras energinya
biasanya akan memiliki benteng gaib yang kuat. Hal ini terjadi karena vibrasi pon yang berelemen barat, simbol kestabilan, bertindak sebagai penyeimbang ketika anggota keluarga lain sedang mengalami kekacauan nasib. Jika ada saudara yang tertimpa musibah, entah bagaimana caranya, si pon ini selalu memiliki jalan atau solusi, baik berupa bantuan materi maupun sekadar ucapan yang menenangkan namun manjur. Mereka adalah muara, tempat anggota keluarga lain pulang saat dunia terasa tidak adil. Dua fenomena, satu nasib dalam satu garis, inilah bagian yang paling mengejutkan. Primbon mencatat bahwa keberuntungan sebuah keluarga besar seringkali terkunci pada perilaku dan kondisi spiritual si pemilik weton pon. Ada sebuah hukum timbal balik yang unik di sini. Ketika si pon sedang berada dalam kondisi spiritual yang bersih dan tekun beribadah, laku prihatin, maka rezeki anggota keluarga lainnya, anak, istri, orang tua, bahkan saudara kandung, cenderung ikut terangkat secara misterius. Sebaliknya, jika si pon ini melakukan pelanggaran moral yang berat atau mengabaikan etika leluhur, biasanya, sialnya, akan merembet ke satu rumah. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dulu sangat mewanti-wanti agar anak yang lahir di hari pon dijaga pergaulan dan akhlaknya. Mereka bukan hanya membawa nasibnya sendiri, melainkan memikul, tasbih, nasib seluruh keluarganya. Tiga sang magnet rezeki yang tak kasat mata dalam perhitungan Pancasuda. Keberadaan pon seringkali berkaitan dengan aspek bumi kapeta atau lebuka tiup angin tergantung neptu harinya. Namun secara umum, mereka memiliki kemampuan untuk menarik peluang. Mereka seringkali tidak perlu mencari rezeki hingga bersusah payah berdarah-darah. Rezekilah yang seringkali menemukan mereka melalui relasi atau ide-ide cemerlang yang muncul tiba-tiba. Mengapa ini berdampak pada keluarga? Karena orang pon memiliki watak dasar yang tidak tega melihat orang terdekatnya menderita. Rezeki yang mereka dapatkan hampir selalu dialirkan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Mereka tidak kaya untuk diri sendiri. Inilah yang membuat alam semesta terus-menerus memberikan suplai energi kepada mereka. Karena alam tahu bahwa tangan seorang pon adalah saluran bagi perut banyak orang. 4 ujian sebagai penentu, test of character. Namun, menjadi penentu nasib bukanlah tugas yang ringan. Alam akan sering menguji si pon dengan beban keluarga yang berat. Seringkali, mereka menjadi anak yang paling diandalkan, atau saudara yang paling sering dimintai bantuan. Ini bukan kutukan, melainkan tanda bahwa alam sedang mengasah besi di dalam diri mereka agar menjadi emas yang murni. Keberhasilan mereka melewati ujian keluarga inilah yang nantinya akan membuka gerbang kemakmuran bagi 7 turunan di bawahnya. Karakteristik dominan, sang pemimpin yang tegas namun menyimpan api. Setelah kita memahami peran pon sebagai penentu nasib, kita harus melihat lebih dalam ke dalam jiwa mereka. Primbon Jawa menggambarkan pemilik weton pon sebagai sosok yang memiliki watak lintang atau bintang yang bersinar di kegelapan. Mereka memiliki kepribadian yang unik, yang jika tidak dipahami oleh keluarga, bisa menjadi sumber konflik besar. Satu watak, botol, tidak mau diperintah, tapi ahli memerintah. Salah satu ciri paling menonjol dari weton pon adalah kemandiriannya yang luar biasa. Dalam istilah Jawa, mereka sering disebut memiliki watak yang tidak bisa disetir. Mereka memiliki visi sendiri tentang bagaimana hidup harus dijalani. Di dalam keluarga, mereka jarang mau mengikuti arus begitu saja. Jika mereka merasa sebuah keputusan keluarga itu salah, mereka akan menjadi orang pertama yang menentangnya dengan argumen yang sangat logis, bahkan terkadang terasa pedas. Sisi kepemimpinan ini membuat mereka sering didaulat menjadi kepala keluarga atau pengambil keputusan meskipun mereka bukan anak tertua. Namun, keluarga harus waspada. Jangan pernah mencoba mengekang atau merendahkan harga diri seorang pon di depan umum. Sekali harga diri mereka terluka, mereka bisa menarik diri sepenuhnya dari tanggung jawab, dan saat itulah, tiang penyangga, keluarga mulai goyah. 2 bahaya, idu geni, ucapan yang menjadi api, inilah sisi paling misterius sekaligus berbahaya dari weton pon. Secara spiritual, mereka diberkahi dengan kekuatan lisan yang luar biasa. Dalam bahasa batin, apa yang mereka ucapkan seringkali memiliki vibrasi yang cepat menembus langit. Jika mereka sedang bahagia dan mendoakan keluarganya, maka doa itu akan menjadi kenyataan dengan sangat cepat. Namun, hati-hatilah saat mereka marah atau merasa dikhianati oleh orang terdekat. Pemilik weton pon memiliki kecenderungan menyimpan dendam jika disakiti secara mendalam.
Ketika mereka mengeluarkan ucapan pahit atau kutukan dalam kondisi batin yang sangat terluka, ucapan itu bisa menjadi idhu geni, ludah api yang benar-benar membakar nasib orang yang dituju. Banyak kasus dalam catatan primbon di mana sebuah keluarga jatuh bangkrut atau tertimpa musibah bertubi-tubi hanya karena ada salah satu anggota keluarga yang memiliki weton pon, yang merasa terzolimi dan mengeluarkan kata-kata penyesalan yang mendalam. 3 sifat, sembada, tanggung jawab yang total. Meski memiliki sisi panas, orang pon adalah definisi sejati dari kata sembada. Artinya, apa yang mereka katakan akan mereka buktikan dengan perbuatan. Mereka bukan tipe orang yang hanya bisa bicara. Jika mereka berjanji akan menyekolahkan adiknya atau melunasi hutang orang tuanya, mereka akan bekerja siang dan malam, memeras keringat menjadi darah, demi menepati janji tersebut. Ketegasan ini seringkali disalahpahami sebagai sifat angkuh. Padahal, bagi orang pon, tanggung jawab adalah harga mati. Mereka lebih baik menderita sendiri asalkan harga diri keluarganya tetap tegak di mata orang lain. Mereka adalah tameng hidup. Inilah alasan mengapa meskipun mereka keras dan sulit diatur, anggota keluarga lain biasanya tetap menaruh hormat yang tinggi, karena tahu bahwa di balik kerasnya nada bicara si pon, ada cinta yang luar biasa besar dan perlindungan yang tanpa batas. 4. Keseimbangan antara akal dan rasa. Tantangan terbesar bagi weton pon adalah menyeimbangkan antara kecerdasan otaknya, akal, dengan perasaan hatinya, rasa. Mereka sangat pintar mencari celah dan peluang, namun seringkali kurang peka terhadap perasaan orang lain yang lebih lemah. Jika mereka mampu melembutkan sedikit saja ketegasan mereka dengan rasa empati, maka mereka bukan lagi sekadar pemimpin keluarga, melainkan akan menjadi resi atau penasihat yang ucapannya akan selalu dinanti layaknya wahyu. Pasangan dan relasi bisnis mencari peredam untuk sang penentu nasib. Dalam filosofi Jawa, kekuatan yang besar memerlukan wadah yang tepat. Begitu pula dengan weton pon. Karena mereka adalah pemegang kendali nasib keluarga, maka pilihan pasangan hidup atau rekan bisnis bukan sekadar masalah cinta atau kecocokan profesional, melainkan masalah manunggaling energi, atau penyatuan energi yang menentukan apakah roda nasib akan berputar ke atas atau justru macet di tengah jalan. 1. Mencari sosok, banyu, air, untuk sang geni, api. Seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, pon memiliki unsur yang tegas dan cenderung panas. Maka, dalam urusan jodoh, primbon menyarankan agar pon bersanding dengan seseorang yang memiliki watak, banyu, atau air. Air di sini bukan berarti lemah, melainkan sosok yang memiliki fleksibilitas tinggi, sabar, dan mampu mendengarkan. Secara hitungan Neptu, pon seringkali menemukan kejayaan luar biasa jika berpasangan dengan mereka yang lahir pada pasaran Kliwon atau legi tertentu. Kliwon memberikan unsur spiritualitas yang menenangkan, sementara legi memberikan unsur optimisme. Pasangan yang tepat akan bertindak sebagai rem saat si pon mulai terlalu ambisius, dan menjadi penyejuk saat amarah si pon mulai membara. Tanpa pasangan yang tepat, keberuntungan si pon bisa menguap begitu saja, karena habis digunakan untuk konflik rumah tangga yang tak berujung. 2. Relasi bisnis. Mencari soko guru, tiang penyangga. Dalam dunia kerja atau usaha, weton pon adalah konseptor dan eksekutor yang handal. Namun, mereka memiliki kelemahan dalam hal ketelitian mendetail karena fokus mereka yang selalu pada gambaran besar, big picture. Oleh karena itu, dalam mencari rekan bisnis, si pon sangat disarankan mencari partner yang memiliki weton dengan elemen tanah, seperti pasaran pahing. Elemen tanah akan memberikan stabilitas pada ide-ide pon yang terkadang terlalu melompat tinggi. Rekan bisnis yang jujur dan telaten akan membuat energi kuning, kemakmuran, si pon terkunci secara permanen menjadi aset yang nyata. Jika seorang pon memaksakan diri bekerja sendirian tanpa rekan yang mampu mengimbanginya, mereka cenderung akan mengalami fase cepat naik, cepat jatuh. 3. Hukum, kecocokan karakter. Dalam keluarga dalam konteks keluarga besar, tidak jarang terjadi gesekan antara si pon dengan saudara lainnya. Agar nasib keluarga tetap terjaga, sangat penting bagi anggota keluarga lain untuk memahami bahwa si pon tidak bisa dihadapi dengan kekerasan atau perintah langsung. Jika Anda adalah saudara dari seorang pon, cara terbaik untuk bekerja sama dengannya adalah dengan memberikan penghormatan. Bukan berarti menyembah, namun menghargai pendapatnya. Ketika seorang pon merasa dihargai dan dipercaya sebagai pemimpin,
mereka akan secara otomatis mengeluarkan aura pelindungnya. Sebaliknya, jika di dalam rumah terjadi persaingan kekuasaan antara Sipon dengan anggota keluarga lain yang sama-sama keras, maka energi kemakmuran rumah tersebut akan pecah dan berhamburan keluar. 4 rahasia penyatuan rezeki pasangan primbon menyebutkan bahwa ketika weton pon bertemu dengan jodoh yang tibo pinasti, sudah digariskan cocok, maka akan terjadi fenomena lumbung selo. Artinya, rezeki mereka akan tersimpan dengan rapat dan sulit untuk bocor. Keberadaan pasangan yang mendukung secara batiniah akan membuat Sipon merasa tenang. Ketenangan batin inilah yang menjadi kunci utama bagi orang Pon untuk mengetuk pintu langit. Ingatlah, bagi Sipon, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa keras mereka bekerja, tapi seberapa harmonis hubungan mereka dengan orang-orang terdekatnya. Pantangan besar, lubang perangkap yang bisa menghancurkan nasib. Memiliki energi sebagai penentu nasib keluarga bukanlah tanpa risiko. Ibarat membawa obor di tengah kegelapan. Jika tidak hati-hati, apinya bisa membakar tangan sendiri. Dalam kitab Primbon, ada beberapa pantangan keramat yang harus dijauhi oleh pemilik weton pon jika mereka ingin kejayaannya awet dan tidak membawa sial bagi keluarganya. 1. Penyakit hati. Adigang, adigung, adiguna, sombong akan kemampuan. Pantangan terbesar dan yang paling mematikan bagi weton pon adalah kesombongan. Karena mereka dianugerahi kemampuan untuk mengatur dan seringkali menjadi penyelamat ekonomi keluarga, ada kecenderungan munculnya perasaan paling berjasa. Primbon memperingatkan dengan sangat keras. Sekali seorang pon berucap atau membatin, kalau bukan karena saya, keluarga ini tidak akan jadi apa-apa, maka pada saat itu juga segel kemakmuran dari langit akan mulai tertutup. Kesombongan bagi seorang pon adalah racun bagi energinya. Begitu mereka merasa tinggi hati, biasanya akan muncul peristiwa-peristiwa tak terduga yang merontokkan kejayaan mereka, mulai dari penipuan, kerugian bisnis, hingga konflik keluarga yang menguras harta. Keikhlasan dalam membantu keluarga adalah sesaji yang tak boleh ditinggalkan. 2. Melupakan akar. Kacang meninggal lanjaran, weton pon seringkali diberikan jalan untuk sukses di tanah rantau atau di lingkungan yang jauh dari keluarga asal. Namun, ada pantangan untuk tidak melupakan akar, atau asal-usul. Dalam tradisi Jawa, mengabaikan orang tua atau leluhur bagi seorang pon adalah tindakan yang sangat fatal. Nasib mereka sangat bergantung pada doa restu orang tua. Jika seorang pon sukses namun membiarkan orang tuanya hidup dalam kekurangan atau jarang menjalin silaturahmi dengan saudara yang lebih rendah ekonominya, maka energi, paku bumi, mereka akan goyah. Tanpa dukungan spiritual dari akar, keluarga, batang pohon kesuksesan Sipon akan mudah tumbang diterjang angin cobaan. 3. Pantangan, mendahului takdir, melalui lisan seperti yang dibahas sebelumnya. Lisan orang pon sangat tajam. Ada pantangan untuk tidak terlalu sering sesumbar atau memamerkan rencana yang belum terjadi. GG mangsa. Orang pon disarankan untuk melakukan strategi, diam itu emas. Jangan membicarakan proyek atau rencana besar sebelum benar-benar terwujud. Getaran suara mereka yang kuat bisa menarik perhatian energi negatif, iri dengki, yang bisa menyumbat jalan keluar rezeki. Biarkan kesuksesan Anda yang bersuara, bukan mulut Anda yang bercerita. 4. Menyakiti hati pasangan yang setia bagi seorang pon yang sudah berkeluarga. Menyakiti hati pasangan adalah cara tercepat untuk menghancurkan nasib keluarga. Mengapa? Karena bagi pon, pasangan adalah wadah yang menampung tumpahan rezeki mereka. Jika wadahnya retak karena dikhianati atau disakiti perasaannya, maka rezeki yang masuk akan selalu bocor. Banyak orang pon yang jatuh miskin di masa tua, hanya karena mereka tidak setia atau tidak menghargai pasangannya saat berada di puncak kejayaan. 5. Pantangan di hari kelahiran. Wetonan, pada hari kelahiran atau wetonan, setiap 35 hari sekali pada hari pon, sangat dipantangkan bagi mereka untuk melakukan perjalanan jauh yang tidak mendesak atau melakukan transaksi besar tanpa pertimbangan matang. Di hari tersebut, energi batin mereka sedang mengalami pembersihan. Sangat disarankan untuk melakukan laku prihatin, seperti puasa weton atau sedekah, guna memperkuat kembali pagar gaib yang melindungi nasib keluarganya dari serangan energi negatif luar. Kunci sukses dan kejayaan menjadi sang penolong yang tak tergoyahkan. Setelah kita memahami kekuatan, bahaya, hingga pantangan bagi weton pon, pertanyaan besarnya adalah,
Bagaimana cara memastikan agar energi luar biasa ini tetap stabil dan terus membawa kemakmuran bagi 7 turunan? Sukses bagi seorang pon bukan hanya soal angka di rekening bank, melainkan soal seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan oleh orang di sekelilingnya. 1. Mengasah lantip ing batin, ketajaman intuisi. Seorang pon harus menyadari bahwa aset terbesarnya bukanlah otot atau modal, melainkan intuisi. Untuk menjaga agar kompas nasib keluarga tetap ke arah yang benar, Anda disarankan untuk sering melakukan laku prihatin. Tidak harus dengan cara yang berat. Mulailah dengan rutin melakukan meditasi atau sekadar hening sejenak sebelum mengambil keputusan besar bagi keluarga. Jika batin Anda bersih, Anda akan memiliki kemampuan weru sakdurunge winarah, tahu sebelum terjadi, dalam hal peluang bisnis atau potensi masalah keluarga. Inilah yang akan membuat Anda selalu selangkah lebih maju dibanding orang lain. 2. Strategi, tangan di atas, filosofi bendungan. Ingatlah filosofi bendungan. Air hanya akan terus mengalir selama ia dibagikan. Jika air hanya ditampung sendiri, ia akan menjadi busuk dan membawa penyakit. Begitu pula dengan rezeki weton pon. Kunci sukses Anda adalah dengan menjadi saluran berkat. Sisihkan sebagian hasil usaha Anda khusus untuk memuliakan orang tua dan membantu saudara yang kesulitan. Dalam hitungan spiritual, setiap rupiah yang Anda berikan untuk keluarga akan berlipat ganda kembali kepada Anda dalam bentuk perlindungan dari mara bahaya. Semakin tulus Anda berbagi, semakin kuat alam semesta akan mengisi ulang energi kemakmuran Anda. 3. Mengendalikan lisan menjadi doa. Karena Anda memiliki kekuatan lisan yang luar biasa, ubahlah kebiasaan mengeluh menjadi kebiasaan berucap baik, kalimatul thayyibah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sepenuhnya di arah timur, ucapkanlah harapan-harapan baik untuk diri sendiri dan keluarga seolah-olah hal itu sudah terjadi. Energi kuning, barat, Anda akan menangkap getaran tersebut dan memanifestasikannya menjadi kenyataan. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata, tidak mampu, atau miskin dari mulut Anda, karena bagi seorang pon, ucapan adalah instruksi langsung bagi alam semesta untuk mewujudkannya. 4. Menjaga harmoni dengan alam dan leluhur. Kekuatan pon berakar pada bumi. Sesekali, luangkan waktu untuk bersentuhan langsung dengan alam, seperti berjalan tanpa alas kaki di atas tanah, atau mengunjungi makam leluhur untuk mendoakan mereka. Hubungan yang harmonis dengan leluhur akan membukakan pintu, restu gaib, yang membuat urusan duniawi Anda menjadi sangat ringan. Anda akan merasa seperti didorong oleh tangan-tangan tak kasat mata menuju tangga kesuksesan. Ahabat semua, menjadi seorang weton pon adalah sebuah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Anda bukan hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan sebagai nahoda bagi kapal besar bernama keluarga. Gunakanlah kekuatan Anda dengan bijak, kendalikan amarah dengan cinta, dan jagalah lisan dengan kebijaksanaan. Jika Anda merasa video ini telah memberikan cahaya baru dalam memahami diri atau keluarga Anda, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan video ini kepada mereka yang lahir di bawah naungan weton pon. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberkahi rezeki yang melimpah, dan hati yang tentram. Sampai jumpa di video rahasia Primbon selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.